Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Silvia, NPM 1917051010, Prodi S1 Ilmu Komputer, jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan belajar materi mengenai pengelompokan jenis operasi set instruksi mata kuliah pengantar organisasi komputer. Nah, jika kalian simak video sebelumnya, kita sudah membahas konsep dasar dari set instruksi itu sendiri. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengelompokan jenis operasi pada set instruksi. Yang pertama, kita harus dulu ada berapa jenis set instruksi. Nah, jadi set instruksi itu dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada data processing, itu ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pengolahan data juga merupakan pemrosesan data yang berkaitan dengan instruksi operasi aritmatika dan logika. Pada data processing ini ada 3 rangkaian utama, yaitu adder untuk menjumlahkan, subtraktor untuk mengurangkan, dan komparator untuk melakukan operasi perbandingan 2 operan atau lebih. Jenis yang kedua ada data storage atau memory instruction. Data storage sering juga disebut sebagai memori komputer, merujuk pada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman data digital yang mempertahankan data digital dan digunakan untuk beberapa interval waktu, permanen atau sementara. Nah, dalam penggunaan kontemporer, memori merujuk pada bentuk media penyimpanan semikonduktor yang dikenal dengan Random Access Memory atau RAM. Jenis yang selanjutnya ada data movement, input atau output instruction. Proses data movement adalah memindahkan atau membackup data-data dari database ke tempat baru atau database yang baru. Data movement itu dibagi menjadi 2, yaitu load dan upload serta export dan import. Load dan upload itu difokuskan untuk memindahkan data yang berupa indeks atau data itu sendiri alias isi dari database tersebut. Sedangkan export atau import, dia difokuskan untuk memindahkan data secara lengkap, mulai dari grain, skema, atau keseluruhannya. Jenis yang selanjutnya ada control, test and branch instruction. Unit kendali atau control unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, atau bahkan kontrol terhadap suatu operasi yang dilakukan pada bagian data processing atau ALU di dalam CPU. Output dari CPU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen-elemen instruksi mesin. Setiap instruksi harus terdiri dari informasi yang diperlukan oleh CPU untuk dieksekusi. Gambar langkah-langkah yang terdapat dalam eksekusi instruksi dan bentuk elemen-elemen instruksi mesin itu meliputi kode operasi, acuan operan sumber, acuan operan hasil, memori utama, register CPU, dan perangkat input atau output. Kode operasi itu dia menentukan operasi-operasi yang akan dilakukan. Misalnya ADD, input atau output. Operasi itu dispesifikan oleh sebuah kode biner, dikenal sebagai kode operasi. Selanjutnya ada acuan operan sumber. Acuan operan sumber merupakan operasi yang melibatkan satu atau lebih operan sumber. Dengan kata lain, operan adalah input bagi operasi. Elemen yang selanjutnya ada acuan operan hasil. Acuan operan hasil merupakan operasi yang dapat menghasilkan sebuah hasil dari operasi tersebut. Lalu ada memori utama. Memori utama atau memori virtual, dengan adanya memori ini, acuan instruksi berikutnya, maka alamat memori utama atau virtual itu harus diketahui. Lalu register CPU. Dengan suatu pengecualian yang jarang terjadi, CPU terdiri dari sebuah register atau lebih yang dapat diacu oleh instruksi-instruksi mesin. Bila hanya terdapat sebuah register saja, maka acuan ke instruksi tersebut dapat berbentuk implisit. Sedangkan jika terdapat lebih dari satu register, maka
Setiap register diberi nomor yang unik dan instruksi harus terdiri dari nomor register yang dimaksud. Lalu elemen selanjutnya ada perangkat input atau output. Instruksi harus menspesifikasikan modul input atau output dan perangkat yang diperlukan oleh operasi. Jika digunakan input atau output memori terpetakan, maka perangkat ini merupakan memori utama atau memori virtual. Nah, yang paling sering digunakan dalam set instruksi itu ada operator dan operan. Jadi operator itu tanda yang digunakan dalam sebuah operasi, sedangkan operan itu berupa alamat, numbers, karakter, logical data, dan lain-lain. Selanjutnya ada operasi-operasi set instruksi. Yang pertama, operasi set instruksi input atau output. Ini ada beberapa operasi, yaitu input. Input itu dia memindahkan data dari perangkat input atau output tertentu ke tujuan tertentu. Kalau output itu memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat input atau output. Lalu ada start input atau output. Dia memindahkan instruksi ke prosesor input atau output untuk mengawali operasi input atau output. Test input atau output, dia memindahkan informasi dari sistem. Operasi set instruksi yang selanjutnya ada operasi set instruksi konversi. Ada translate dan convert. Translate itu menerjemahkan nilai dalam suatu memori berdasarkan tabel korespondensi. Kalau convert, dia mengkonversikan isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Lalu operasi set instruksi transfer control. Itu ada 10 operasi. Yang pertama jam. Jam itu pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC dengan alamat tertentu. Ada jam bersyarat. Dia menguji persyaratan tertentu dan memuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratan. Jam subrutin itu melompat ke alamat tertentu. Lalu ada execute. Execute pengambilan operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebuah instruksi. Return. Return itu mengganti isi PC dan register lainnya. Skip itu menambah PC sehingga melompati instruksi selanjutnya. Ada skip bersyarat. Skip bersyarat itu melompat atau tidak melakukan apapun berdasarkan persyaratan yang diberikan. Halt. Halt itu menghentikan eksekusi program. Wait atau hold itu melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. Lalu ada no operation, itu tidak ada operasi apapun yang dilakukan. Operasi set instruksi selanjutnya ada operasi instruksi logika. Itu ada AND, OR, NOT, XOR. Lalu ada compare. Compare itu melakukan perbandingan. Test itu menguji kondisi tertentu. Shift itu operasi set instruksi logika di mana operan akan menggeser ke kanan atau ke kiri yang menyebabkan timbulnya konstanta pada ujung bit. Lalu ada rotate. Rotate itu operan akan menggeser ke kanan atau ke kiri dengan ujung yang terjalin. Operasi set instruksi selanjutnya ada transfer data. Transfer data itu set instruksi akan menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas dari stack. Lalu, set instruksi juga akan menetapkan panjang data yang dipindahkan serta mode pengalamatannya. Nah, di sini ada jumlah alamat dan teknik pengalamatan. Yang pertama ada jumlah alamat atau number of address. Salah satu cara tradisional dalam menjelaskan arsitektur prosesor adalah dengan memakai jumlah alamat yang terdapat pada masing-masing instruksi. Oleh karena itu, suatu instruksi memiliki alamat dengan jumlah sebagai berikut. Mungkin dia memiliki yang 4 alamat, 3 alamat, 2 alamat, atau 1 alamat. Selanjutnya ada teknik pengalamatan atau addressing mode. Addressing mode dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama immediate addressing. Immediate addressing itu operan atau data yang akan dikomputasi berada langsung pada set instruksi. Lalu ada direct addressing. Direct addressing maksudnya operan itu berada pada memori, set instruksinya itu memegang alamat lokasi memori di mana operan tersebut berada. Lalu ada indirect addressing. Di sini dimaksudkan bahwa
operan itu berada pada memori. Nah, untuk mendapatkan operan ini, CPU harus melakukan penelusuran 2 kali, yaitu dari data alamat memori yang ada pada set instruksi, serta alamat yang ditunjuk oleh alamat memori yang diperoleh dari set instruksi sebelumnya. Yang keempat, register addressing. Register addressing maksudnya operannya itu berada pada register. Cara kerjanya mirip dengan direct addressing, hanya saja CPU mengakses alamat register, bukan alamat memori. Nah, yang kelima ada register indirect addressing. Register indirect addressing maksudnya operannya ada di memori. Nah, untuk mendapatkan operan tersebut, CPU harus mengakses register terlebih dahulu karena informasi lokasi operan berada pada register. Lalu yang keenam ada displacement. Displacement maksudnya operan berada pada memori. Cara kerjanya merupakan gabungan dari teknik direct addressing dan register indirect addressing. Yang ketujuh ada stack. Stack itu operannya berada pada stack. Operan secara berkala dimasukkan ke stack sehingga ketika operan dibutuhkan, maka operan sudah berada pada top of the stack. Nah, ini gambaran tentang teknik pengalamatan. Lalu ini tadi salah satu jenis teknik pengalamatan yaitu register addressing mode. Selanjutnya, format instruksi. Format instruksi menentukan layout bit suatu instruksi. Format instruksi harus mencakup opkode dan secara implisit atau eksplisit, 0 operan atau lebih. Secara implisit dan eksplisit, format harus dapat mengindikasikan mode pengalamatan seluruh operannya. Pada sebagian besar instruksi, digunakan lebih dari satu format instruksi. Nah, di sini ada rancangan set instruksi. Set instruksi menentukan banyak fungsi yang akan dilakukan oleh CPU, dan karena itu memiliki efek yang sangat menentukan implementasi CPU. Dengan demikian, kebutuhan pemrograman harus menjadi bahan pertimbangan dalam merancang set instruksi. Masalah rancangan yang fundamental atau yang sering terjadi dalam rancangan set instruksi itu meliputi repertori operasi, jenis data, bentuk instruksi, register, dan pengalamatan. Nah, ini adalah gambaran proses kerja dari set instruksi. Dapat dilihat. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai pengelompokan jenis-jenis operasi pada set instruksi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.